Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 12, yaitu Islam dan kebangsaan, mengenai cinta dan tanah air. Nah, sebelum kita masuk ke materi cinta tanah air, mungkin ada sedikit overview terlebih dahulu mengapa bab kebangsaan ini masuk ke dalam salah satu materi dalam pendidikan agama Islam. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa salah satu tujuan dari pendidikan agama Islam adalah untuk menciptakan suatu generasi atau suatu insan yang memiliki ketaatan yang sempurna terhadap Allah Subhanahu wa taala, baik terhadap dirinya, baik dalam kelompok maupun dalam umatnya. Nah, hal ini sangat sinkron atau sangat selaras dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia dan menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berkembang seutuhnya dengan memiliki kecintaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memiliki budi pekerti yang luhur, memiliki pengetahuan dan ilmu yang luas serta tinggi, dan juga keterampilan yang mumpuni. Selain itu, memiliki pengetahuan wawasan yang juga kuat. Nah, hal ini bisa kita buktikan atau bisa dilakukan dengan cara kita itu harus memiliki kemampuan dan juga wawasan kebangsaan yang tinggi, serta memiliki tanggung jawab yang tinggi akan NKRI kita sendiri, dengan cara bisa menjaga NKRI ini dari ancaman, baik itu yang datang dari luar maupun dari dalam. Nah, hal ini bisa kita wujudkan dengan rasa cinta terhadap tanah air. Nah, sebagai warga negara Indonesia yang baik, yang beragama Muslim, sudah seharusnya kita memiliki rasa cinta terhadap tanah air. Manifestasi rasa cinta terhadap tanah air sendiri bisa diwujudkan melalui banyak hal. Salah satunya itu adalah dengan menjaga lingkungan, dengan mencintai produk-produk lokal, kemudian dengan mengetahui wilayah-wilayah yang terdapat di NKRI itu seperti apa, bagaimana, sehingga kita bisa mengembangkan sumber daya yang terdapat di dalamnya, dan juga kita harus bisa untuk senantiasa berpartisipasi dalam berbagai hal yang berkaitan dan kenegaraan, salah satunya dengan mengikuti pemilu. Nah, ternyata rasa cinta terhadap tanah air sendiri merupakan salah satu syariat yang memang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW, karena hal ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang pada saat itu akan berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Beliau itu pernah berkata sebelum berhijrah seperti ini. Kata beliau, demi Allah, sesungguhnya engkau adalah negeri, atau di sini itu adalah kota Mekah, negeri adalah negeri yang paling aku cintai. Jika memang bukan karena orang-orang di dalam pribumi Mekah ini mengusirku, maka aku tidak akan meninggalkan kota Mekah itu sendiri. Nah, dari statement itu atau dari kata-kata itu kita bisa lihat bahwa Rasulullah SAW ini memiliki rasa cinta terhadap tanah airnya, yaitu kota Mekah itu sendiri. Bahkan Rasulullah SAW juga pernah berkata bahwa orang yang gugur karena membela agama Allah, kemudian mempertahankan harta dan negaranya sendiri, merupakan orang yang mati sebagai mati syahid. Selain itu, cinta tanah air ini bukan hanya syariat yang memang dianjurkan oleh Rasulullah saja, tetapi ini bersifat universal atau menyeluruh, dan diajarkan oleh para utusan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tercantum di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 126, di mana ayat tersebut berbunyi atau isinya itu menjelaskan doa Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa untuk tanah airnya sebagai berikut. Yang pertama itu adalah untuk menjadikan negaranya itu menjadi negeri yang aman sentosa, baladan aminan. Yang kedua adalah dilimpahkan rezekinya bagi penduduknya, dan yang ketiga adalah penduduknya itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga hari akhir. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam juga sama memiliki kecintaan terhadap negerinya itu yang tinggi, sebagai konsep di dalam Islam yang biasa disebut dengan hubbul watan minal iman, yaitu kecintaan terhadap negeri sendiri adalah sebagian daripada iman. Nah, di sini juga terdapat nilai-nilai nasionalisme
idealisme yang harus ditumbuhkan di dalam setiap individu atau warga negara. Yang pertama itu adalah nilai rela berkorban. Nilai rela berkorban ini adalah suatu nilai yang wajib dimiliki oleh seluruh warga negara Indonesia, di mana kita itu harus punya kemampuan untuk bisa menjaga NKRI ini baik dari ancaman yang akan datang ya dari luar maupun dari dalam. Yang selanjutnya adalah nilai persatuan dan juga kesatuan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa NKRI sendiri tersusun atas berbagai macam suku dan budaya yang dimiliki. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat yang beragam harus memiliki rasa persatuan dan juga kesatuan agar bisa mempertahankan NKRI itu sendiri. Yang ketiga adalah saling menghargai. Nah, karena memang kita ini Bhinneka Tunggal Ika, memiliki beragam macam kebudayaan yang berkembang di dalam berbagai macam etnis ataupun suku, kita harus memiliki rasa saling menghargai agar kita bisa mampu melebur semua perbedaan yang ada. Selain itu, bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki kerjasama yang tinggi dengan etos kerjanya yang gotong royong. Yang terakhir adalah bangga menjadi bangsa Indonesia sendiri. Nah, hal ini bisa diwujudkan dengan suatu sikap memiliki kecintaan terhadap NKRI sendiri yang timbul dari dalam dirinya sendiri, bukan atas dasar dorongan orang lain. B. Bela negara dalam Islam. Pada tanggal 10 November 1945 tercatat dalam sejarah sebagai hari penting untuk Indonesia, yakni sebagai Hari Pahlawan, di mana Islam dinilai memiliki peran penting pada peristiwa tersebut. Lalu, pada tanggal 23 Oktober 1945, Kiai Haji Hashim Asy'ari atas nama pengurus besar Nahdlatul Ulama mendeklarasikan seruan jihad fisabilillah yang sekarang dikenal dengan resolusi jihad. Ada 3 poin penting pada resolusi jihad ini. 1. Setiap muslim, mau itu muda, tua, kaya, dan bahkan miskin sekalipun, wajib memerangi orang kafir yang merintangi kemerdekaan. 2. Pejuang yang gugur dalam perang kemerdekaan layak disebut syuhada. 3. Warga Indonesia yang memihak penjajah dianggap sebagai pemecah belah persatuan nasional, maka harus dihukum mati. Pendidikan bela negara merupakan salah satu ikhtiar dan amal usaha dalam mempersatukan negara dari berbagai macam ancaman, tantangan, dan gangguan terhadap bangsa dan negara Indonesia. Dasar hukum pendidikan bela negara dijelaskan dalam Undang-Undang 1945 Pasal 30 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dan syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang, termasuk dalam Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 3. 1. Bela negara dalam pandangan Islam. Bela artinya suatu tindakan menolong, membantu, menjaga, dan memperbaiki. Negara adalah wilayah yang memiliki kedaulatan penuh untuk mengatur penyelenggaraan suatu pemerintahan. Dengan demikian, bela negara adalah suatu tindakan menolong, menjaga, memperbaiki suatu wilayah dari berbagai ancaman yang mengancam wilayah tersebut. Landasan dalil bela negara dalam Islam tercantum dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 148, Surat Al-Maidah ayat 2, Surat An-Nisa ayat 59 dan 71, dan juga tercantum dalam beberapa hadis. Wujud dari kegiatan bela negara dapat berupa ketaatan kepada pemimpin yang dalam istilah Islam disebut ulil amri. Ulil amri adalah orang yang diberi tanggung jawab untuk menguasai persoalan suatu kaum. Ulil amri dapat berupa jabatan seperti presiden, gubernur, camat, lurah, dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan bela negara disusun oleh ulil amri biasanya dalam bentuk undang-undang dan peraturan.
Jika undang-undang tersebut tujuannya untuk kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, maka setiap warga negara wajib untuk melaksanakannya. Contoh peraturan-peraturannya adalah peraturan tentang menjaga kelestarian, ketertiban lalu lintas, wajib belajar, pemberantasan korupsi, ketertiban tata kota, dan sebagainya. Tetapi jika ulil amri memerintahkan untuk melakukan kegiatan yang melanggar aturan, maka kita tidak wajib untuk melaksanakannya. Begitupun pemimpin yang memiliki akhlak buruk, maka kita tidak wajib untuk taat. Bahkan kita harus mengingatkannya agar kembali kepada jalan yang benar. 2. Pendekatan maqasid al-syariah. Salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan adalah maqasid al-syariah, yang di dalamnya menegaskan bahwa hukum Islam disyariatkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Dan konsep ini pun telah diakui oleh para ulama. Inti dari konsep ini yaitu untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudarat. Istilah yang sepadannya itu adalah maslahat, karena setiap penempatan hukum Islam itu harus bermuara kepada maslahat. Dalam kitab Al-Muwafaqat yang ditulis oleh Al-Shatibi, ia mengatakan bahwa tujuan Allah menetapkan hukum-hukumnya itu adalah untuk terwujudnya maslahat hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat. Nah, oleh karena itu, taklif dalam bidang hukum harus mengarah dan merealisasikan terwujudnya hukum tersebut. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui taklif, yang pelaksanaannya itu tergantung pada pemahaman sumber hukum utama, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat, ada unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Di antaranya, yang pertama, menjaga agama, yang kedua, menjaga jiwa, yang ketiga, menjaga akal, yang keempat, menjaga keturunan, dan yang terakhir adalah menjaga harta. Guna kepentingan menetapkan hukum tersebut, kelima unsur itu dibedakan menjadi 3 perangkat, yaitu ada dzaruriyat, ada hajiyat, dan tahsiniyat. Dalam konteks bela negara, menjaga dan memelihara negara merupakan kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan esensial itu karena apabila negara tidak kondusif, maka akan menyebabkan terganggunya esensi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta bagi warga negara itu sendiri. Yang ketiga yaitu kegiatan bela negara bagi mahasiswa. Kegiatan bela negara yang bisa diwujudkan oleh seorang mahasiswa diantaranya dengan cara 1. Membina diri menjadi pribadi yang berakhlak mulia agar kita bisa membela negara kita sendiri. Yang kedua, senantiasa melaksanakan amanah dari kedua orang tua agar kita dilatih menjadi sosok orang yang selalu amanah. Yang ketiga, ikut serta dalam menjaga keamanan lingkungan, seperti mengikuti siskamling atau sebagainya. Bisa saja mencegah orang agar tidak membuat onar juga termasuk menjaga keamanan lingkungan. Yang keempat, belajar dengan tekun. Sebagai mahasiswa, kita harus belajar adalah suatu kewajiban, maka dari itu kita harus tekun belajar agar mencapai cita-cita kita. Yang kelima, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Sebagai mahasiswa, kita sepatutnya mengikuti ekstrakurikuler agar kita juga melatih diri untuk berbaur di masyarakat. Yang keenam, ikut serta membantu korban bencana alam agar kita bisa membantu sesama. Yang ketujuh, tidak terpengaruh lingkungan yang negatif. Walaupun banyak sekali di lingkungan sekarang banyak yang negatif, tetapi kita harus bersikap positif agar menjadi orang yang baik. Yang kedelapan, tidak mengikuti budaya asing yang berpengaruh negatif. Kita boleh mengikuti tren budaya asing sekarang, tapi tidak boleh yang negatifnya, ambil yang positifnya.
dan banyak lagi yang bisa diwujudkan oleh seorang mahasiswa di bela negara. Sebagai warga negara yang baik, sudah sepantasnya kita ikut serta dalam menangani berbagai macam ATHG pada NKRI. ATHG adalah ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Beberapa jenis ancaman dan gangguan pertahanan dan keamanan negara ini yaitu 1. Kenakalan remaja, 2. Aksi kekerasan yang berbau sara, 3. Pelanggaran wilayah negara, 4. Gerakan separatis pemisahan di negara tujuan membangun negara baru, 5. Mengubah ideologi, 6. Kejahatan dan gangguan lintas negara, 7. Pengerusakan lingkungan, 8. Memiliki atau terlibat dalam aktivitas yang mengindikasikan sikap intoleran, eksklusif, radikalisme, dan terorisme.